Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini. Yang kedua, rasa syukur dan terima kasih saya sampaikan kepada seluruh pengurus Yayasan Al-Kahfi dan seluruh pengurus Ma'had Al-Imam Syafi'i yang telah menjadikan wasilah untuk adanya kegiatan di pagi yang berbahagia ini. Dan kepada seluruh ikhwan dan akhwat yang hadir di tempat yang mulia ini. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, dengan satu momen Yayasan Al-Kahfi Ma'had Imam Syafi'i menggalang dana untuk pembangunan asrama Ma'had Al-Imam Syafi'i. Saya membawakan judul Ulul Himmah, Asbabu Salahul Ummah. Ulul Himmah, besar cita-cita, tinggi cita-cita, berjiwa tinggi, salah satu sebab kejayaan umat. Setiap manusia akan mendapat apa yang dia cita-citakan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap yang ada di tempat ini, insya Allah ini sebuah hubungan antara para pendidik dengan para wali santri. Punya satu tujuan mulia, membangun lembaga pendidikan dengan satu visi misi yang sama, dengan kalimat mendidik generasi yang baik, waladun saleh, anak-anak yang saleh. Dan itu adalah sebuah cita-cita yang sangat hebat. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, anna sa'adatal abdi fid dunya wal akhirah tarji'u al aslaini azimain, quwwatul ilmiyah wa quwwatul amaliyah, quwwatul iradah wal azimah wa quwwatu al ilmiyah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, kebahagiaan seorang hamba baik di dunia dan di akhirat sangat bergantung kepada dua perkara yang sangat agung. Dua perkara itu adalah quwwatul ilmiyah wa quwwatul amaliyah. Yang pertama,
kematangan, kemapanan seorang mukmin dengan ilmu terhadap agamanya. Sedangkan yang kedua, kekuatan dalam mengamalkan ilmunya, dalam mengamalkan agamanya, mendakwahkannya. Atau beliau menyebutkan dalam kalimat yang lain, kebahagiaan dilandaskan kepada dua dasar. Yang pertama, quwwah iradah azimah, himmah aliyah, dilandaskan kepada keinginan yang tinggi, motivasi yang kuat. Dan yang kedua adalah quwwatul amaliyah, kekuatan, kemampuan untuk mengamalkan dan mendakwahkannya. Oleh sebab itu, manusia-manusia pilihan dalam sepanjang sejarah Allah Ta'ala mensifati dengan dua sifat ini. Wa qad qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, wadhkur ibadana Ibrahima wa Ishaqa wa Yaquba ulil aidi wal absar. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, dan perhatikanlah, renungilah, ambillah pelajaran dari mereka, hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak dan Yakub. Mereka memiliki sifat ulil aidi wal absar. Yang dimaksud dengan ulil aidi, indahu quwwah fi tanfidil haq wa fi nashrihi wa fi da'wati ilaih, di mana orang ini memiliki kemampuan, kesemangatan untuk menegakkan kebenaran, mengamalkan kebenaran, mendakwahkannya. Sedangkan ulil absar dawil ilmi wal ma'rifah, orang yang memiliki kematangan ilmu, orang yang memiliki keluasan ilmu di dalam agamanya. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang seorang panglima yang diutus Allah Ta'ala untuk membebaskan Bani Israel dari Jalut. Allah Ta'ala mensifati Talut bastatan fil ilmi wal jismi, bahwasanya Jalut bisa dikalahkan oleh Talut bersama Daud alaihi salam. Allah Ta'ala mensifati panglimanya bastatan fil ilmi wal jismi, dia adalah hamba yang memiliki kekuatan, kematangan, keluasan dalam ilmu, dan memiliki kekuatan di dalam fisik. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang Nabi Musa alaihi salam, merupakan nabi pilihan, ulul azmi. Allah berfirman ketika dikisahkan tentang beliau, inna khairu man istajarta al-qawiyul amin. Wahai bapakku, sesungguhnya orang yang paling layak engkau pekerjakan, sesungguhnya orang yang paling layak engkau pilih sebagai pekerja, bahkan kesananya menjadi menantu, al-qawiyul amin. Al-qawiyu, dia memiliki kemampuan, punya profesional, punya keahlian, punya kekuatan. Al-amin, dan memiliki sifat jujur. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang mampu mengumpulkan dua sifat ini, maka ia akan berada dalam kedudukan yang tinggi. Dan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, wan nasu fi hadhil mas'alah ala arba'ati aqsam. Dan manusia dalam masalah ini
dari sisi berkumpul dan tidak berkumpulnya dua kekuatan ini terbagi kepada 4 kelompok. Kelompok yang pertama, kata beliau, man jama'a baina amrayni, yaitu orang yang menggabungkan dua perkara ini, maka mereka akan berada dalam setiap kebaikan dan dia akan menempuh setiap kebaikan. Kenapa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Sebab orang yang punya himmah aliyah, punya cita-cita yang tinggi, cita-cita yang besar, akan senantiasa dia terdorong kepada setiap kemuliaan, kepada setiap keagungan, pada setiap kebesaran. Kenapa? Punya himmah aliyah. Dengan ilmunya maka akan membimbing setiap keinginannya, setiap himmahnya kepada petunjuk, sehingga dia akan mencapai kepada setiap keridhaan Allah, kepada setiap derajat yang mulia yang diberikan Allah Ta'ala kepada seorang hamba. Kelompok yang kedua, kata beliau, sebagai lawan dari kelompok yang pertama, man la basirata lahu fid din wala quwwah fil azimah wal iradah wala fitan fidil haq. Kelompok yang kedua adalah golongan manusia yang ilmunya tidak ada, yang tidak memiliki kefakihan, tidak memiliki pemahaman terhadap agamanya, juga dia lemah dari sisi cita-citanya, lemah dari sisi irodahnya, lemah dari sisi himmahnya. Maka orang yang seperti ini kal maut, kal mayyiti. Maka orang yang seperti ini digambarkan adalah manusia yang mati ruhnya, walaupun jasadnya hidup. Sebab orang yang seperti ini tidak akan melangkah kepada setiap kemuliaan. Sebab orang yang seperti ini tidak akan sampai kepada setiap kedudukan yang tinggi. Dia akan senantiasa menjadi orang yang hina. Dia akan senantiasa menjadi orang yang rendah, karena dia tidak punya motivasi, tidak punya pendorong, dan tidak punya sinar cahaya yang membimbing dia. Kelompok yang ketiga, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, man indahu basirah wal ma'rifat fid din walakin dhaifun fitan fidil haq wa fi da'wati ilaihi dhaiful himmah, dhaful iradah, fa ulai du'afaul muslimin. Yang ketiga adalah orang-orang yang punya ilmu, punya pengetahuan terhadap agamanya, tapi lemah dari sisi iradahnya, lemah dari sisi keinginan untuk menegakkan kebenaran, mendakwahkannya, memunculkannya, mengamalkannya. Maka mereka digambarkan orang-orang yang lemah dari umat ini. Fa ulai fusaq wa man indahu haslah minan nifaq. Maka orang-orang yang seperti ini gambaran dari orang-orang yang fasik dan gambaran dari orang-orang yang di dalam diri mereka ada sifat orang-orang munafik. Karena orang-orang munafik itu wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka akan menegakkan salat, maka mereka itu bersikap malas. Dan apabila mereka diajak berjihad, maka mereka takut. Apabila mereka diajak untuk sedekah, maka mereka takut miskin. Maka mereka dikatakan du'afaul hadihil ummah, orang-orang yang lemah dari umat ini. Kelompok yang keempat, man lahu quwwah fil iradah wa indahu himmah aliyah lakin la basirata lahu.
Kelompok yang keempat adalah orang yang punya semangat untuk beramal, semangat untuk berdakwah, punya semangat yang tinggi, punya himmah yang kuat. Tapi sayang, orang yang keempat ini tidak punya ilmu, lemah ilmunya, tidak ada pemahaman terhadap agamanya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang seperti ini manusia yang paling rentan ditimpa fitnah, baik fitnah syubhat ataupun fitnah syahwat. Orang yang memiliki emosi, orang yang memiliki semangat tapi tidak punya ilmu, tapi tidak dibimbing dengan ilmu, maka orang ini akan lebih mudah dijerumuskan kepada setiap kesesatan. Orang yang paling mudah akan terjerumus kepada setiap bentuk penyimpangan. Ya tidak sedikit ya seorang pemuda yang pingin mati syahid, tapi tidak tahu bagaimana dia jihad, apa syarat jihad, apa rukun jihad, dengan siapa harus jihad. Demikian juga orang yang ingin beramal dan pingin banyak pahalanya, tapi tidak tahu tentang sunnah, dia tidak tahu tentang perintah Allah dan Rasulnya, bagaimana cara yang benar cara beribadah, maka dia pun terjerumus kepada setiap bentuk bid'ah. Maka manusia yang baik, manusia yang sempurna, yang dia akan sampai kepada setiap martabat yang tinggi, setiap kemuliaan, adalah orang-orang yang menggabungkan dua, memiliki himmah aliyah, cita-cita yang tinggi, dan terbimbing dengan ilmu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini setelah kita paham mukadimah tadi, bahwa kemuliaan kita sangat tergantung kepada dua poin tadi. Punya himmah, punya ilmu. Saya tidak akan berbicara tentang ilmunya, kita akan berbicara tentang himmahnya. Seorang mukmin akan mendapatkan setiap yang dia cita-citakan. Maaf para bapak, para ibu, biasanya cita-cita itu umumnya ketika kita di SD ataupun di TK, cita-cita itu bisa kita munculkan. Coba lakukan penelitian. Anak kita ditanya masih TK, pingin apa? Pingin jadi dokter. Pingin apa? Pingin jadi guru. Pingin apa? Pingin jadi presiden. Pingin apa? Pingin jadi pengusaha. Pingin apa? Pingin jadi jenderal dan sebagainya. Bahkan anak saya yang kelima, waktu itu ada wartawan memang sengaja ke mahad kami, ke TK Pak Ud dia. Lalu anak saya nomor 5 itu namanya Qatada. Ya, ditanya, Qatada mau jadi apa? Kata dia, polisi jenderal. Dia bilang polisi jenderal. Lalu terbayang oleh dia beli peci tentara. Ketika saya ke pasar, dia bilang, ya aku pingin beli apa, peci kan? Apa? Yang itu yang ada untuk polisi katanya. Hanya beli. Jadi cita-citanya dibuktikan juga dengan satu langkah dia. Lalu ketika saya tiduran dipeluk anak saya itu, lalu ditanya, Qatada, kenapa kamu tidak ingin seperti ayah berdakwah? Kata dia, nanti ya kalau aku udah besar. Lalu saya tanya, kenapa Qatada sekarang pingin jadi polisi? Saya terhentak dengan jawabannya. Kata dia, aku pingin jagain ayah, kan polisi punya senjata, kata dia. Nah itu bukti ya bahwa punya cita-cita. Tetapi kita itu lemah cita-citanya.
Buktinya apa? Antum datang ke sini mau apa? Mau ngaji? Mau mendapatkan ilmu? Setelah pulang mau apa? Barangkali kita tidak punya cita-cita datang ke sini. Bukti tidak punya cita-cita apa? Tidak bawa tulisan, tidak bawa penulis, udah tua, hafalannya lemah, tidak bawa apa-apa. Nah, ini gambaran bahwa kita apa? Lemah cita-citanya. Belum ulul himmah ya. Jadi belum ulul himmah. Walaupun ya anak kecil bisa kita buktikan mereka punya ulul himmah. Udah tua tidak ada ulul himmah. Para jamaah, para ibu yang saya hormati, ya, kita akan berbicara tentang ulul himmah. Saya akan berikan motivasi. Kalau ketua yayasan dan mudir ma'had Imam Syafi'i ketika melihat kondisi yang ada, muridnya banyak tapi bangunannya belum ada. Nah, demikian juga para orang tua yang hadir hari ini. Wah, daripada nyekolahin harus ke Jawa, waktunya lama, uangnya bertambah. Kita punya cita-cita, kami pingin sekolah di sini. Nah, maka setiap di antara kita harus punya ulul himmah, punya keinginan yang tinggi. Dan apa yang kita cita-citakan akan dicatat oleh Allah Ta'ala, dan Allah akan memudahkan. Saya berikan contoh ya, sebelum menyebutkan bagian-bagian ini. Dulu ya, ketika saya baru pulang dari Yaman, di Tasikmalaya itu telah berdakwah beberapa orang, termasuk kakak saya dan beberapa ustadz, punya murid sekitar 15 orang. Satu masjid, masjidnya tidak mewah seperti ini. Kemudian bangunan dari kayu, bawahnya ustadz, atasnya santri, dan itu dari kayu. Dari kayu. Saya suka duduk di depan masjid. Mungkin yang pernah ke Ihya Usunnah, dulu di situ itu semuanya adalah sawah membentang, jalannya tidak ramai. Dulu orang menawari tanah di sana, satu bata 14 meter itu harganya cuma 500.000. Bayangkan 1 meternya berapa? Ya, itu apa, satu bata 14 meter itu 500.000. Saya suka bergurau, tapi bergurau dengan cita-cita ya. Sama santri, ada ustadz, saya bilang, insya Allah pesantren kita akan sampai ke tower yang sana. Jadi sekitar ya kurang lebih hampir 1 kilo ya. Akan sampai ke tower sana. Saya bilang begitu. Santri-santri ya, apa, antara mereka ketawa tapi juga percaya insya Allah gitu. Maka ya dalam waktu yang tidak begitu lama ya, ternyata apa yang saya pernah sebutkan itu, apa yang kami pernah sebutkan itu, ternyata ya sekarang mungkin sekitar 100 meter lagi ke tower itu tanahnya udah bisa dibeli ya. Tanahnya udah bisa dibeli. Dan kondisi kami jauh dengan kondisi jamaah yang ada di sini. Dan kami hanya berjalan berenam pada waktu itu. Tidak banyak, 6 orang saja. Nah, sebuah cita-cita yang Allah Ta'ala kabulkan. Dan ini menunjukkan bahwa orang dengan cita-citanya. Dan saya akan berikan 2 pengalaman yang kedua, dan ini untuk para santri. Demikian juga untuk para orang tua. Dulu ketika saya belajar, waktu itu saya
habis sekolah SD langsung pesantren. Dulu ada masjid terkenal di kota Tasikmalaya itu, namanya Istiqomah masjid itu. Di situ masjid di sekitar pasar, sehingga setiap hari penuh karena masjidnya di sekitar pasar. Dan kalau Jumatan 2 tingkat itu penuh waktu itu. Saya pertama kali ke pesantren itu jadi tukang jaga sendal dan suka ngitungin uang infak ya. Jadi suka jaga sendal disimpan, kemudian mereka ngasih suka infak ya. Nah, satu ketika saya bercita-cita ketika melihat khotib Jumatnya yang ngisi di situ, saya bercita-cita, alangkah indahnya kalau satu saat saya menjadi khotib di tempat ini. Jadi saya menjadi khotib di tempat ini. Ternyata tidak lama ya, saya bisa menjadi khotib di tempat itu. Tiba-tiba ada orang tua, umurnya sekitar 70 tahun, dan itu termasuk orang yang senantiasa infak di masjid itu. Kemudian saya menjadi khotib pada waktu itu, dan saya udah menjadi khotib di situ kelas 2 SMA ataupun kelas 2 aliyah. Ya, kelas 2 aliyah pada waktu itu bisa khotib ya. Karena waktu itu saya di Persatuan Islam sekolahnya. Maka ada orang tua ini udah 70 tahun, dia bilang, "Pak Ustadz, seingat saya Bapak itu Ustadz ini yang dulu suka jaga sendal ya?" Saya bilang, "Iya, saya suka jaga sendal." Nah, saya cerita yang kedua aja cukup ya untuk motivasi sebelumnya. Saya dulu ada kajian ibu-ibu. Saya biasa dulu ya, suka pergi ke pasar setelah pulang sekolah. Karena tentunya bapak saya seorang petani. Ya, tidak seperti yang lainnya bisa memberikan uang jajan setiap saat. Saya izin ke pimpinan Mahat, kalau habis duhur saya pergi ke pasar jualan plastik kresek ya, untuk apa? Untuk wadah-wadah, dan terkadang suka memikul barang dari dalam pasar keluar. Itu dapat uang 1.000 ataupun 500 rupiah, atau dapat uang 100 rupiah tahun 88 waktu itu. Dan saya suka diajak oleh ibu-ibu itu cuci piring ya. Ketika ada kajian ibu-ibu untuk seperti makan-makan, saya disuruh cuci piring, dapat uang, dapat tambahan gizi ya. Dan saya suka menyaksikan orang-orang yang mengisi untuk ibu-ibu tafsir Quran, Bulughul Maram. Dalam hati saya berkata, alangkah indahnya kalau saya nanti jadi pengisi di sini. Jadi jadi pengisi di sini. Nah, ternyata Allah Ta'ala juga membukakan apa yang ada dalam isi hati saya. Ternyata suatu ketika saya udah belajar, ibu-ibu itu meminta saya untuk ngisi di tempat itu. Lalu ada ibu-ibu yang memang suka ke pasar dan suka dibawakan belanjaannya keluar pasar. Dia tanya dengan juga dia malu, saya juga malu gitu. Dia bilang, "Pak Ustadz, maaf ya, seingat saya," katanya, "Ustadz dulu suka di pasar ya, suka ngebawa belanjaan keluar pasar." "Iya Bu," katanya. Nah, akhirnya dia senang dan dia memberikan sesuatu sama saya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, para thalabatul ilmi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi ulul himmah, cita-cita yang tinggi, satu motivasi itu segala sesuatu yang bisa mendorong orang itu untuk berhasil dan bisa melakukan sesuatu. Nah, kita lihat kepada satu sejarah yang mungkin pernah disebutkan kemarin sekilas. Ada 3 tabi'in dan seorang sahabat berkumpul di depan Ka'bah.
Setiap di antara mereka menyebutkan cita-citanya, dan setiap di antara mereka ternyata mendapatkan apa-apa yang mereka cita-citakan. Mereka adalah Urwah bin Zubair, Mus'ab bin Zubair, Malik ibnu Marwan, dan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Faqala ahaduhum, lalu berkata salah seorang di antara mereka, yaitu Mus'ab ibnu Zubair, tamannau, sebutkan cita-cita kalian. Ini ngadu cita-cita ya. Berlomba-lomba dalam menyebutkan cita-cita. Maka mereka mengatakan, kamu duluan wahai Mus'ab. Maka Mus'ab ibnu Zubair mengatakan, aku pingin menjadi wali Irak dan pingin menikahi 2 orang wanita. Lalu beliau menyebutkan Sukainah bintu Husain wa Aisyah bintu Tolhah. Lalu Allah Ta'ala mengijabah. Lalu Allah Ta'ala memberikan karunia ini, bahwa beliau menjadi seorang gubernur, dan betul-betul dia bisa menikahi 2 wanita itu. Dengan apa? Dengan 500.000 dirham. Mas kawinnya 500.000 dirham. Kalau kita apa? Mas kawinnya seperangkat alat sholat. Ini ulul himmah ya. Ini anak muda sekarang tidak ulul himmah, mas kawin apa? Seperangkat alat sholat gitu. Ini tidak, 500.000 dirham. Lalu Urwah bin Zubair, beliau mengatakan, adapun aku pingin menjadi orang yang faqih dan menjadi orang yang meriwayatkan hadis. Maka Allah pun memberikan taufik kepadanya menjadi seorang muhadis dan seorang yang faqih. Urwah bin Zubair termasuk fuqaha as-sab'ah, 7 orang yang faqih di kalangan tabi'in, dan beliau menjadi seorang muhadis yang kita dapat menyaksikan tidak ada kitab hadis kecuali akan meriwayatkan dari jalannya Urwah. An Urwata an Aisyah, an Urwata an abihi an Aisyah, an Urwata an Abi Hurairah, dan seterusnya. Adapun Malik ibnu Marwan, beliau mengatakan, aku ingin menjadi seorang khalifah, aku ingin menjadi seorang amir. Maka kita tahu ahli sejarah menyebutkan bahwa dia menjadi seorang khalifah, beliau menjadi seorang penguasa. Kemudian Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, adapun aku surga saja katanya. Maka mendapatkan semuanya. Jadi kalau saya kaitkan dengan cita-cita kaum muslimin di sini, pingin punya ma'had yang didambakan, yang sekarang mungkin sebagiannya masih tanah. Kalau kita betul-betul himmahnya tinggi, Allah akan memudahkan semuanya. Lihatlah kepada beberapa sejarah ini, karena tentang ulul himmah saya ingin menyebutkan sejarah aja semuanya. Siapa yang tidak kenal kepada Muhammad Al-Fatih? Muhammad Al-Fatih adalah merupakan pemimpin yang ke-6 dari kerajaan Ottoman atau yang dikenal dengan Utsmaniyah. Raja yang ke-6, maaf, raja yang ke-7. Beliau adalah seorang pemimpin yang mampu mengalahkan Konstantinia, Bizantium. Kita mengenalnya sekarang Istanbul atau Turki. Bagaimana kisahnya? Mari kita mengetahui kisah ini. Dan ini menunjukkan kepada ulul himmah. Bizantium atau dinamakan dengan Konstantinia atau dikenal dengan Romawi Timur adalah sebuah kekuasaan adikdaya
dalam sepanjang sejarah. Karena pada waktu itu dunia dikuasai selain oleh umat Islam oleh dua kekuasaan, Rum dan Parsi. Romawi ini ada dua, ada Roma Timur yaitu kota Bizantium, kota Konstantinia atau sekarang dinamakan dengan Istanbul, Turki. Dan yang kedua adalah Romawi Barat, yaitu kita mengenalnya sekarang Roma atau Itali. Nabi Hasalam mengungkapkan satu ungkapan yang bunyinya latubtihanna Konstantinia ala yadi rajulin fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaishu jaishuha. Perhatikan hadis ini. Rasulullah SAW bersabda, benar-benar Konstantinia akan dimerdekakan, akan dikuasai melalui tangan seseorang. Dia sebaik-baik pemimpin dan dia sebaik-baik pasukan bala tentaranya. Seluruh kaum muslimin dari kalangan salafus saleh termotivasi dengan hadis ini, dan mereka pingin menjadi manusia yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Tetapi Abu Bakar tidak mendapatkannya, Umar tidak mendapatkannya, Utsman tidak mendapatkannya, Muawiyah tidak mendapatkannya. Walaupun sejarah mengatakan bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau telah berkali-kali mengutus bala tentara untuk mengalahkannya. Dan pasukan tentara yang terbanyak dilakukan oleh Muawiyah radhiyallahu taala anhu untuk mengalahkan kota ini. Tapi Allah taala belum memberikan kemenangan kepada mereka. Kota ini kota yang sangat kuat pasukannya. Bahkan disebutkan dalam pandangan ahli sejarah, setelah runtuhnya Farsi, tidak ada kekuatan tentara, tidak ada kekuatan pasukan yang sehebat pasukan Bizantium Konstantinia, yang mana kerajaan Konstantinia ini, Bizantium ini berdiri dari tahun 330 Masehi. Udah lama sekali. Dan kota Konstantinia ini dikelilingi oleh 3 teluk, Basfarah, Ali Ad-Dhahabi, dan Marmarah. Kita mengenalnya Buspur, Marmarah, kemudian Ali Ad-Dhahabi. Kemudian diliputi oleh apa? Lautan, teluk, dan Ambaratur sebagai panglima perangnya, pemimpinnya, membuat rantai di sekitar itu, rantai besar yang tidak mungkin perahu atau kapal bisa masuk ke kota itu. Lalu mereka membentengi pinggir lautannya dengan benteng yang kuat dari marmer yang sangat hebat, dari batu-batu marmer yang sangat kuat. Menurut satu riwayat 80 kaki, sekitar 40 meter ke atas, dan memiliki diameter yang sangat besar sehingga tidak ada yang bisa mampu masuk ke dalamnya. Tapi lihat uluwil himmah Muhammad Al-Fatih rahimahullahu ta'ala. Beliau diangkat menjadi seorang amir, umurnya 22 tahun. Ustadz Fairuz umurnya berapa? Seumur dengan saya, 40 atau kurang. Pak Asep ketua yayasannya berapa? 52 tahun katanya tadi ya. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, dia berumur 22 tahun. Dia termotivasi dengan hadis yang tadi, yang Nabi SAW mengatakan Konstantinia akan dikalahkan, akan dikuasai oleh seseorang
Dia sebaik-baik pemimpin, sebaik-baik pasukannya. Termotivasi dengan hadis ini. Maka dalam jangka kurang lebih 2 tahun dia mampu mengumpulkan 250 tentara, mampu mengumpulkan 400 perahu, 400 kapal yang tingginya 80 meter. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Muhammad Al-Fatih tahu bagaimana kekuatannya. Maka beliau memberikan motivasi kepada bala tentaranya, dan beliau mengungkapkan 2 ungkapan yang itu adalah sebagai motivator. Yang tidak ada motivator seperti beliau sampai akhir zaman. Nah, mungkin beliau mengatakan, imma arsyun li imma qabrun li. Ketika beliau akan menyerang, maka beliau mengatakan, imma aku benar-benar memiliki singgasana di Konstantinia tersebut, ataupun aku mendapatkan kuburan di sana, mati syahid. Tapi Allah Ta'ala mengijabah dengan kedua-duanya. Muhammad Al-Fatih menjadi seorang amir dan beliau dikuburkan. Yang kedua, beliau mengatakan kepada bala tentaranya, wahai pasukanku, imma kalian menguasai perahu-perahu kalian, imma kalian menenggelamkannya, atau pulang dengan hanya nama mati syahid. Jangan sekali-kali kalian membiarkan perahu kalian dikuasai oleh musuh. Kalau tidak bisa menguasainya, tenggelamkan, kamu berenang ataupun mati syahid. Lihat ya, sebuah motivasi. Kalau saya katakan, imma pesantren ini jadi atau anak antum tidak sekolah, kan gitu. Ini motivasi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kisah ini ada satu mukjizat, ada satu kejadian karamah. Bayangkan Pak, ketika Muhammad Al-Fatih berpikir tentang kekuatan dan kehebatan temboknya, kehebatan rantai-rantai yang menghalangi untuk masuk ke tempat itu, maka Muhammad Al-Fatih berpikir semalam Pak, bukan sebulan, bukan seminggu. Dan ini menunjukkan zakat kecerdikan Muhammad Al-Fatih rahimahullahu ta'ala. Bagaimana beliau? Beliau berpikir untuk mengalahkan Bizantium, untuk mengalahkan Konstantinia. Maka beliau, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, berpikir, akhirnya dia berencanakan untuk menaikkan perahu ke bukit, ke gunung yang diantara Teluk Marmarah. Dikatakan Marmarah karena di sana banyak marmernya, dengan Bosfor. Maka mereka membunuh babi-babi, lalu minyak babinya dijadikan untuk menaikkan perahu-perahu dan kapal-kapal. Dan kehebatannya Muhammad Al-Fatih dan bala tentaranya mampu menaikkan kapal ke gunung sebanyak 70 kapal. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, tidak ada bahan tidak ada ya alat berat, tidak ada. Itu pakai tangan, kekuatan fisik, jiwa, mampu menaikkan 70 perahu yang perahunya tidak terbayang besarnya oleh kita hari ini. Maka Ambaratur dan bala tentaranya, orang-orang Konstantinia, takut sebelum terjadi peperangan, karena dalam sepanjang sejarah tidak didapatkan manusia kekuatannya seperti ini. Sehingga mereka merasa ketakutan jika dari bumi ini akan muncul mereka. Jadi dianggap bahwasanya Muhammad Al-Fatih dengan bala tentaranya akan nerus bumi. Nerus bumi itu apa? Akan mereka akan bisa jalan
bisa bikin terowongan dan masuk kepada mereka. Kalau ini saja bisa, bagaimana seperti ini? Lebih mudah menurut mereka. Maka tidak terjadi peperangan yang berarti. Bizantium bisa dikalahkan dengan himmah aliyah itu. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam sebagian kisahnya bahwa pasukan Bizantium merasa takut karena satu botol air. Bagaimana dikisahkan satu botol air pasukan bisa takut? Satu botol air jatuh ke lautan, jatuh ke dasar lautan, maka bala tentaranya mengambil satu botol ini untuk mengambil air minum satu botol. Mereka berlomba dan menyelam untuk mengambil air satu botol. Lalu mereka mengatakan, mana mungkin ada musuh dibiarkan satu botol saja diambil oleh mereka. Mereka berani untuk mengorbankan nyawanya, kemungkinan kematian hanya karena satu botol air. Maka tidak mungkin mereka akan takut dengan pasukan kita, yang pahalanya mereka telah tahu surga bagi mereka. Dan uluwil himmah ini mengalahkan seluruh kekuatan. Lihat Pak, uluwil himmah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan berikan contoh yang lain. Ini sebuah kekuatan. Sekarang uluwil himmah tentang ilmu. Uluwil himmah tentang ilmu kita ambil di antara sepanjang sejarah. Ada seseorang yang bernama Baqi ibnu Makhlad, murid Imam Ahmad. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala mengkisahkan dalam kitab Syiar Alam Nubala. Lihat nama Baqi ibnu Makhlad. Apa kisah dengan Baqi ibnu Makhlad? Baqi ibnu Makhlad rahimahullahu ta'ala seorang muhaddis, salah seorang murid Imam Ahmad. Dia berasal dari Andalus. Imam Ahmad berada di Irak, di Baghdad. Waktu itu belum ada pesawat, waktu itu belum ada kapal, maka beliau berjalan melalui sampan mengarungi lautan ke Maroko, ke bagian Afrika. Dari bagian Afrika dia berjalan kaki menuju ke Baghdad. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita hari ini ilmu didatangkan dari Tasik, saya datang ke sini, mestinya antum datang ke Tasik ya. Para ibu datang ke Tasik cari ilmu. Sekarang mudah didatangkan ke sini. Orang terdahulu lihat melakukan perjalanan yang sangat jauh. Dan lihat Pak, lihat Bu, ketika sampai ke Baghdad, maka Baqi ibnu Makhlad berkata kepada orang Baghdad, tunjukkan aku ke rumah atau ke masjid Imam Ahmad. Untuk apa? Mencari hadis darinya. Maka orang-orang Baghdad mengatakan, oh kamu kesiangan, Imam Ahmad sekarang udah ditangkap, Imam Ahmad sedang dipenjara sekarang, sedang dilarang mengajarkan hadis. Nah para ibu, para bapak tidak berhenti di situ. Udah lemas aku, enggak gitu. Baqi ibnu Makhlad pura-pura pakai baju compang-camping, memakai imamah. Setelah itu beliau bawa tongkat. Setelah itu dia datang ke rumah Imam Ahmad. Para penggawa, para penjaga rumah Imam Ahmad membiarkan. Oh ini bukan tolabul ini pengemis, biarkan aja katanya. Lalu beliau mengetuk rumah Imam Ahmad dan Imam Ahmad mempersilahkan masuk. Lalu Imam Ahmad mengatakan, aku menyangka engkau dari dataran Afrika. Kata Baqi ibnu Makhlad, aku lebih jauh daripada apa yang engkau sangka. Dari mana kamu? Dari Andalus. Buat apa engkau ke sini? Aku ingin mengambil hadis darimu. Kata Imam Ahmad, aku mencintai untuk menyampaikan hadis kepadamu. Namun sayang, sekarang saya tidak memiliki majelis untuk menyampaikan hadis. Tidak putus asa. Tapi Baqi ibnu Makhlad
rahimahullah ta'ala mengatakan, aku punya politik, punya siasah, punya cara untuk mendapatkan hadis darimu. Bagaimana? Ya nanti saya akan seperti ini, dan saya akan membawa kertas dan membawa alat tulis disembunyikan di kainku. Lalu kata Imam Ahmad, lakukanlah apa yang kau cita-citakan itu. Maka dia berhari-hari sehingga ia dapat mengumpulkan hadis 300 hadis sehari terus. Maka ketika Imam Ahmad dibebaskan oleh khalifah pada waktu itu, maka Imam Ahmad tidak mengajarkan hadis kecuali beliau menceritakan tentang Baqi ibnu Makhlad. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ada seorang muhadis yang beliau membawa satu satu kerintil atau satu bawa kacang kedelai, satu wadah ya, tapi orang sukanya di begini, pengembara, dan dia membawa beberapa roti. Maka dikisahkan bahwa orang itu mampu mengumpulkan hadis sebanyak jumlah dari kacang kedelainya itu. Diriwayatkan seolah-olah satu kacang kedelainya sama dengan 30 hadis yang dia hafal. Dan ini adalah uluwil himmah yang ada dalam kehidupan salafus saleh ridwanullahi ta'ala alaihim. Yang terakhir, uluwil himmah salafus saleh dalam sedekah. Ketika mereka menginfakkan harta-harta mereka, ketika mereka mengeluarkan harta yang mereka miliki, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan di dalam ayat Al-Qur'an dan mengkisahkan di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Lihatlah, ada 3 sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu peperangan yang dikenal Perang Usairah. Perang Usairah itu perang pada masa paceklik, masa kesempitan. Maka lihat ketiga sahabat ini menetapkan diri dalam hatinya ingin menjadi orang yang terbaik pada waktu itu. Umar mengatakan, demi Allah, hari ini aku punya rencana, punya keinginan, jika seandainya aku menjadi orang yang paling banyak sedekahnya, maka aku pun menginfakkan setengahnya, dan setengahnya aku tinggalkan untuk keluargaku. Utsman mengatakan, demi Allah, aku hari ini pingin menjadi orang yang paling banyak sedekahnya, maka aku pun menginfakkan 1/3 hartaku. Abu Bakar mengatakan, demi Allah, aku hari ini pingin menjadi orang yang paling banyak sedekahnya, maka aku pun mensedekahkan seluruh hartaku. Dan ketika Rasulullah SAW bertanya kepadaku, maka aku menjawab, keluargaku aku serahkan kepada Allah dan Rasulnya. Yang dimaksud bahwa janji Allah dan janji Rasulnya, aku sangat yakin Allah akan melipat gandakan apa yang aku infakkan. Maka ketika Umar ibn Khattab dan Utsman bin Affan
bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang siapa yang paling banyak sedekahnya. Lalu diberitakan Abu Bakar As-Siddiq. Maka Umar Ibn Khattab mengatakan, wallahi la usabikuka abada, demi Allah aku tidak bisa mendahuluimu dalam setiap perkara kebaikan. Lihatlah di sini musabaqah. Mereka memiliki ulul himmah, iradah qawiyah dalam bersedekah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dah ini kehidupan para sahabat ridwanullahi taala alaihim. Dan saya akhiri pada kesempatan yang berbahagia ini dengan dua kisah tentang dunia. Para ibu, para bapak yang saya hormati, dua kisah tentang dunia. Kisah yang pertama, syahidnya Mus'ab bin Umair dan menangisnya Abdurrahman bin Auf. Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu seorang pemuda yang perlente, seorang pemuda pemberani, seorang pemuda yang ganteng, yang dikisahkan bau minyak wanginya tercium 1 kilo berjalan. Beliau masuk Islam, tapi ibunya tidak masuk Islam, sehingga ibunya mengurung diri, menyiksa diri, menuntut Mus'ab bin Umair agar dia murtad kembali. Apa yang dikatakan oleh Mus'ab? Wahai ibuku, jika seandainya engkau memiliki 1000 nyawa dan nyawamu keluar satu persatu sehingga habis, maka demi Allah aku tidak akan meninggalkan agama Muhammad, tidak akan meninggalkan dinul Islam. Ketika beliau telah mendapatkan nikmatnya Islam, lalu beliau mati syahid dalam perang Uhud, di mana beliau luka tidak kurang dari 70 luka, dan tidak ada satu luka pun yang lukanya dari belakang. Lukanya semuanya dari depan. Kenapa? Syaja'ah, pemberani, tidak pernah lari menghadap kepada musuh. Ketika beliau akan dikuburkan, dikafani dengan kainnya, dengan bajunya, maka kain kafannya tidak mencukupi. Apabila ditutup bagian kepalanya, bagian kakinya terbuka. Apabila bagian kakinya ditutup, bagian kepalanya terbuka. Lalu Nabi SAW mengatakan, tutuplah dengan kain bagian kepalanya dan kakinya dengan daun-daun. Maka menangislah Abdurrahman bin Auf. Kalau kita menebak kenapa Abdurrahman bin Auf menangis ketika beliau melihat Mus'ab bin Umair, apakah menangisnya Abdurrahman bin Auf karena melihat kemiskinannya, karena melihat kurang kain kafannya? Demi Allah, bukan itu. Justru Abdurrahman bin Auf, beliau menangis dengan harta yang ada di tangannya, dengan kekayaan yang dia miliki. Maka dia mentadaburi, ya Allah, Mus'ab bin Umair ini telah engkau kurangi nikmat dunianya. Aku yakin bahwa dia akan mendapatkan kesempurnaan nikmat akhirat. Tapi beliau berkatakan, demi Allah, apakah hartaku ini, apakah kekayaan yang aku miliki hari ini sebagai salah satu penyebab akan hilangnya sebagian nikmat akhirat nanti? Aku tidak tahu bahwa nikmat yang diberikan ini akan menjadi satu wasilah kesempurnaan nikmat nanti yaumul qiyamah. Aku tidak tahu. Jadi beliau melihat Mus'ab bin Umair husnul khotimah, tapi beliau merasa takut kepada dirinya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, orang yang memiliki harta, orang yang memiliki kekuatan, orang yang memiliki fisik yang sehat, orang yang memiliki ilmu, maka janganlah kita menangguhkan amal kebaikan,
baik ketika kita sehat untuk ibadah, sholat, saum, kita memiliki harta untuk sedekah, kita memiliki ilmu untuk diajarkan, sebelum semua kenikmatan itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Badiru bil a'mal fitanan kakit atil lailil mudlima yusbihu rajulul mu'mina wa yumshi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Bersegeralah kalian kepada satu amal kebaikan sebelum datang fitnah yang menyebabkan seorang mukmin paginya mukmin, sorenya kafir, sorenya mukmin, paginya kafir, disebabkan dahsyatnya fitnah. Badiru bil a'mal. Itulah kefakihan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu ketika beliau melihat kenyataan ini. Ini gambaran. Yang kedua, sebagai kisah yang terakhir, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejumlah para sahabat ketika telah disiapkan untuk berperang, di sebagian tangan-tangan mereka ada kurma yang siap mereka untuk menyantapnya. Maka Nabi SAW mengumandangkan untuk menyerang musuh, mengumandangkan untuk segera menyerang pasukan musuh. Lalu mereka berkata, kemana wahai baginda Rasulullah kalau aku mati? Kalau aku mati syahid, tempat kembali kalian adalah surga. Lalu mereka tidak ingin menangguhkan jihad, maka mereka melemparkan kurma-kurma yang ada di tangannya. Mereka tidak sempat untuk memakannya, tidak sempat untuk menyantapnya. Langsung mereka ke pasukan dan mereka mati syahid, tetapi mereka mendapatkan kelebihan dari kurma yang dia miliki. Salah seorang di antara mereka, ada orang yang baru nikah dan baru jima, belum mandi janabah. Dia menikah malam pertama, baru jima, belum mandi janabah, dikumandangkan jihad, maka ia lari tergopoh-gopoh berada di pasukan Nabi SAW. Lalu beliau berjihad, lalu mati syahid. Maka dia dimandikan oleh bidadari-bidadari dari surga. Dialah yang dinamakan dengan Hamdalah radhiyallahu taala anhu. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap mukmin, setiap mukminah sangat ditentukan dengan himmahnya ketika dia mendapatkan kemuliaan, derajat yang mulia, derajat yang tinggi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itu secara pribadi saya memberikan motivasi kepada seluruh kaum muslimin di kota Batam ini dan di tempat yang lainnya juga. Karena siapa yang memiliki kemampuan, memiliki bagian dari harta, maka mari kita infakkan, mari kita sedekahkan untuk bagian dari pendidikan. Sebab kemuliaan kita di akhirat tadi malam udah saya jelaskan, salah satunya adalah dengan sebab anak-anak kita yang soleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, dan pada kesempatan hari ini tidak perlu soal jawab ya. Insya Allah para panitia memiliki kebutuhan tersendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar ma'had Imam Syafi'i ini diberkati, memiliki pendidikan yang mapan, kemudian juga menghasilkan generasi yang hebat sebagaimana tadi telah disebutkan juga oleh wakil dari Bapak Wali Kota. Demikianlah kajian di pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang sampaikan menjadi motivasi. Jika ada kalimat yang tidak berkenan, maka saya minta maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.